Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan. Kita akan kembali membahas kitab Ibrani yang pagi hari ini diambil dari pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang akan diberi judul Pembaruan Perjanjian dalam Kristus. Tuhan, pimpin dan bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu pagi hari ini supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan fokus belajar tentang perjanjian yang diperbarui di dalam Kristus yang berlaku sejak kedatangan Yesus ke dunia, yang menjadi titik awal dari pembaruan perjanjian Allah dengan manusia. Lalu perjanjian apa yang diperbarui? Yaitu perjanjian hubungan antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Perjanjian pertama mengharuskan umat Israel untuk melakukan korban penebusan dosa yang dilayani oleh para imam, tetapi dalam perjanjian yang baru, hal itu tidak diperlukan lagi. Mengapa Yesus merubah peraturan yang pertama? Karena yang kedua adalah penggenapan atau penyempurnaan dari apa yang dituliskan dalam perjanjian yang pertama. Di dalam perjanjian yang pertama, di sana sudah diberikan peraturan-peraturan beribadah yang dilakukan oleh orang-orang Israel, terutama ibadah di dalam kemah pertemuan atau dikenal dengan kemah tabernakel. Di ayat yang pertama dikatakan memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Kita lihat di sini di dalam kemah tabernakel itu dibagi ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian pelataran, di mana orang Israel yang akan mempersembahkan persembahan korban itu hanya masuk di dalam pelataran saja, tidak bisa masuk ke lebih dalam lagi. Kemudian ruangan yang berikutnya adalah ruang kudus, di mana sajian roti yang disalut dengan emas di sana. Di sana terdapat kaki dian, dan di bagian ini juga terdapat mezbah. Ayat yang kedua dikatakan, sebab ada dipersiapkan untuk kemah, yaitu bagian yang paling depan, di situ tempat terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ayat ke-6, demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka, karena mereka harus menjaga dian itu harus tetap nyala, tidak boleh padam, harus selalu dibersihkan setiap saat. Kemudian ruang yang ketiga adalah ruang Maha Kudus, di mana kita menemukan tabut perjanjian yang di dalamnya berisi buli-buli yang berisi mana. Kemudian ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Kemudian di sana ada mezbah pembakaran ukupan, di mana darah akan dipercikkan. Ayat ketiga dikatakan, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang Maha Kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu disimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loloh batu yang bertuliskan perjanjian. Ayat 5, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan menaungi tutup pendamaian. Ayat ke-7, tetapi di dalam kemah yang kedua hanya imam besar yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Artinya ada 2 korban yang dibawa, korban untuk dirinya sendiri, imam tersebut, dan juga korban untuk jemaat atau untuk kaum Israel yang mempersembahkan persembahan tersebut. Nah, kita akan melihat hal yang kedua, yaitu perjanjian kedua yang diperbarui. Ada 2 hal penting. Yang pertama, dalam tempat Maha Kudus sebagai gambaran hadirat Allah belum terbuka jika masih melakukan peraturan-peraturan yang ada dalam perjanjian pertama. Maka diperlukan peraturan-peraturan baru yang diperbarui sesuai dengan perjanjian yang baru pula. Ayat ke-8 dikatakan, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Ayat ke-9, itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Maka jalan ke tempat yang Maha Kudus itu harus dibuka terlebih dahulu, supaya persembahan yang dinaikkan kepada Allah Bapa itu menjadi sempurna. Hal kedua yang kita bisa lihat adalah
Pembaruan sudah dilakukan oleh Yesus yang mati di kayu salib sebagai korban penebusan yang sempurna. Dan itu dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini waktu pembaruan itu sudah digenapi oleh Yesus melalui korban tubuh dan darahnya yang sudah dicurahkan di kayu salib di Golgota. Maka tidak lagi berlaku korban yang menggunakan binatang, karena Yesus sudah memenuhi kesempurnaan korban penebusan dengan tubuh dan darahnya. Dengan demikian jalan menuju hadirat Allah sudah terbuka. Tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus sudah terbuka. Artinya kita sudah memiliki jalan atau akses langsung kepada Allah Bapa melalui kematian dan pengorbanan Yesus. Yang sebelumnya itu dalam perjanjian yang pertama itu tidak pernah terjadi. Jadi apa pentingnya bagi kita? Apa pentingnya bagi umat manusia saat ini? Kita bisa dengan penuh keberanian menghadap tahta Allah. Jadi dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan kita bisa menghadap tahta Allah, tidak lagi harus mencari seseorang untuk menjadi perantara kita. Enggak, karena Yesus sudah menjadi perantara kita, menjadi imam dan perantara kita. Di Ibrani 4 ayat ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi kita menerima rahmat dan kita menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Nah, kata rahmat dari kata eleos yang juga berarti belas kasihan. Jemaat kasih Tuhan, pembaruan perjanjian dalam Kristus ini memungkinkan kita menerima janji keselamatan dari Allah Bapa. Itulah fungsinya kenapa Tuhan Yesus sudah membuka jalan kita langsung kepada Allah. Janji keselamatan itu akan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Yang pertama, baik pada saat sekarang yang kita masih hidup di dunia ini, yang akan mendapat belas kasihan dan pertolongan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, nanti pada saat kita dilayakkan oleh Yesus Kristus untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang sesungguhnya ada di surga, sehingga kita bisa menghadap langsung kepada Allah Bapa. Dan itu hanya terjadi, atau itu hanya bisa terjadi pada saat kita percaya bahwa Yesus sudah memperbarui perjanjian-perjanjian Allah yang sebelumnya sudah diberikan, tetapi Yesus menyempurnakan perjanjian itu, tirai Maha Kudus, ruang Maha Kudus yang sudah terbuka. Demikian pula kita bisa masuk bersama dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.